Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, Saudara orang Kristen, jenis yang mana? Saudara, firman Tuhan saya awali dengan sebuah pertanyaan. Berapa sebenarnya jumlah orang Kristen di dunia ini? Saya coba melihat di Google, saudara. Di sana dikatakan orang Kristen di dunia ada 2,6 miliar orang. Yaitu kira-kira 33,1% dari total penduduk dunia, yang sekitar 8 miliar. Saudara, secara garis besar, jumlah 2,6 miliar tadi bisa dibagi menjadi 3 golongan besar. Golongan pertama bisa kita sebut sebagai Kristen duniawi. Apa saudara? Kristen duniawi. Kalau mau jujur saudara, ternyata sebagian besar orang Kristen di dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia, termasuk golongan Kristen yang pertama ini, yaitu Kristen duniawi. Kristen duniawi ini, mereka kebanyakan dilahirkan dari keluarga Kristen. Enggak ada yang salah saudara, kita lahir dari keluarga Kristen, bagus. Mereka tinggal di lingkungan yang mayoritas Kristen. Itu juga bagus, nggak ada masalah. Tetapi masalahnya, mereka itu belum pernah bertobat sungguh-sungguh. Belum pernah lahir baru. Belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Saudara, itu yang disebut orang Kristen duniawi. Sebagian besar kita, termasuk saya, awalnya orang Kristen duniawi, saudara. Saya lahir dari keluarga Kristen, ayah ibu saya Kristen. Otomatis saya jadi orang Kristen. Tapi saya belum bertobat sungguh-sungguh. Sampai kemudian sudah remaja, menjadi dewasa, baru bertobat sungguh-sungguh. Saudara, sebagian besar manusia, orang Kristen di dunia adalah Kristen duniawi. Nah, apa ciri-ciri orang Kristen duniawi ini? Ciri-cirinya yang pertama, belum dewasa di dalam Kristus. Apa saudara? Belum dewasa dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Jadi kata-kata manusia duniawi, Kristen duniawi saya ambil dari kata-kata Rasul Paulus sendiri. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi ciri pertama manusia duniawi, orang Kristen duniawi adalah belum dewasa di dalam Kristus. Tidak tergantung umurnya. Di sini banyak anak-anak muda, ya umurnya masih muda. Tapi bukan berarti saudara tidak dewasa dalam Kristus. Halo? Bisa, masih muda tapi sudah dewasa dalam Kristus. Sebaliknya ada orang yang sudah tua, oma-oma, opa-opa, tapi belum dewasa dalam Kristus. Saya ingat saudara, waktu kita baru mendirikan gereja ini di Hotel Bumi Wiyata, tahun 1996. Saya itu mengadakan pemutaran film rohani. Banyak yang hadir. Tiba-tiba dari dalam ruangan, keluar seorang opa-opa, umurnya kira-kira 70 tahun lebih. Sambil marah-marah, saudara. Jadi saya deketin opa-opa tadi, saya tanya, kenapa Pak? Opa-opa tadi berkata, memangnya ini film anak-anak? Oh bukan Pak, ini film untuk orang dewasa. Kenapa banyak anak-anak yang datang? Saya bilang anak-anak seneng Pak, lihat film-film seperti ini. Lalu dia cerita sama saya, bahwa dia adalah muridnya pendeta senior aliran Pantekosta. Jadi opa ini yang kira-kira sudah 70 tahun atau lebih, itu mungkin termasuk orang Kristen Pantekosta pertama-tama di kota Depok, saudara. Tapi melihat kelakuannya, tingkah lakunya, kata-katanya, saya menduga dia belum lahir baru atau masih bayi rohani. Jadi sekali lagi saudara, orang Kristen duniawi itu belum dewasa dalam Kristus. Tidak tergantung dari usia keberadaannya, apakah dia masih muda atau sudah tua. Tidak tergantung dari itu, apakah dia dewasa atau tidak secara rohani.
Ciri kedua dari orang Kristen duniawi ini, belum bisa menerima makanan keras. Apa saudara? Belum bisa menerima makanan keras. 1 Korintus pasal 3 ayat 2, Paulus menuliskan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, orang Kristen duniawi ini tidak suka makanan keras, maksudnya khotbah-khotbah yang keras, khotbah yang menamplak dosa mereka, khotbah yang menyinggung dosa-dosa mereka. Mereka senangnya khotbah-khotbah yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, ya. Khotbah tentang berkat dan sejenisnya. Boleh enggak saudara khotbah tentang berkat? Boleh, enggak ada salah. Tapi kalau saudara terus hanya mendengar khotbah tentang berkat, cuma yang lucu-lucu tok, saudara tidak akan tumbuh menjadi dewasa rohani. Untuk tumbuh menjadi dewasa rohani perlu makanan keras. Makanan yang menempelak dosa. Makanan yang menegur tabiat hebat kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bayangkan seorang bayi. Kalau terus diberi minum susu, tidak pernah makan makanan keras, jadinya apa saudara? Mungkin bisa bertumbuh, tapi pasti lemas saudara. Ya nggak mungkin bertumbuh jadi manusia dewasa yang kuat, sudah pasti. Supaya manusia bisa tumbuh jadi manusia yang dewasa, yang sehat, itu diperlukan nutrisi selengkap. Harus makan karbohidrat, harus makan protein, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, minum susu dan sebagainya. Harus lengkap. Baru orang itu bisa tumbuh menjadi dewasa. Demikian juga secara rohani. Ya. Kalau orang Kristen tidak pernah makan, mendengar khotbah yang keras-keras seperti khotbah saya ini, saudara tidak akan tumbuh menjadi dewasa rohani. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ciri ketiga dari orang Kristen duniawi, suka iri hati. Suka apa saudara? Iri hati. Ngomong yang keras saudara, iri hati. Ya karena banyak orang yang seperti ini, iri hati. Kalau lihat orang lain sukses, dia sedih. Tapi kalau lihat orang lain celaka, wah dia seneng. Susah lihat orang seneng lihat orang susah. Di sini ada, kalau ada, enggak usah ngaku, tapi bertobat. Ya. Ini sifat yang sangat jelek, saudara. Suka iri hati. Dan suka berselisih. Di mana dia berada, terjadi perselisihan, perdebatan, karena dia menang sendiri. Ya, dia cepat tersinggung, dia cepat marah. Ya ini orang Kristen duniawi itu seperti itu, saudara. Tabiatnya jelek. Saudara, tapi kalau ada di tempat ini, bertobat ya. Saya pastikan, dengar baik-baik saudara, saya pastikan orang Kristen duniawi tidak akan masuk surga. Halo? Tidak akan masuk surga, itu pasti saudara. Ya kalau belum pernah lahir baru, belum pernah terima Yesus dalam hatinya nggak bakal masuk surga. Sekarang kita lihat jenis orang Kristen yang kedua. Yaitu Kristen bantat. Jangan salah baca saudara ya. Kristen apa? Bantat, ya jangan B-nya diganti P. Bantat, itu maksudnya enggak bisa dewasa, enggak bisa mateng. Ya, ibu-ibu atau saudara-saudara yang suka bikin kue, itu tahu, adonan itu, kalau dia bantat, itu enggak bisa mateng. Dan jadi keras, saudara. Ya enggak bisa dipakai lagi, terpaksa dibuang. Itu seperti itu. Nah, Kristen bantat seperti itu, saudara. Dia tidak bisa jadi dewasa, nggak bisa matang. Ya. Saudara, terpaksa akhirnya dibuang. Bantat artinya belum masak dan belum keras. Sayangnya banyak sekali orang Kristen yang termasuk jenis ini, Kristen bantat. Itu banyak sekali. Kalau tadi yang pertama, Kristen duniawi amat sangat banyak sekali. Kalau Kristen bantat ini banyak sekali.
Loh Pak, apa bedanya Pak? Kristen duniawi dengan Kristen bantat, apa bedanya? Beda saudara. Kalau Kristen duniawi itu belum pernah bertobat, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tapi kalau Kristen bantat, sudah pernah bertobat, sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi tidak bisa tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Do you understand? Beda ya, Kristen duniawi dengan Kristen bantat. Tapi kedua-duanya tidak boleh saudara. Saudara yang kekasih, apa ciri-cirinya Kristen bantat ini? Ciri pertama, murtad karena penganiayaan. Murtad karena penganiayaan. Matius 13 ayat 20 saya bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Yesus berfirman, ada seorang penabur yang pagi-pagi keluar untuk menaburkan benih. Sebagian dari benih yang ditabur itu jatuh di tepi jalan. Segera burung-burung datang memakan benih itu sehingga tidak tumbuh. Nah, itu orang Kristen duniawi, saudara. Ya. Mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, tapi tidak pernah bertobat, tidak pernah, benih itu tidak pernah tumbuh dalam hatinya. Dia tidak pernah lahir baru, tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu benih yang jatuh di tepi jalan. Belum sempat tumbuh, sudah dimakan burung, selesai. Tapi kemudian yang berikutnya Yesus berkata, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu ada tanahnya saudara, tapi banyak batunya. Apa akibatnya? Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar. Saudara, maksudnya tidak berakar ini bukan sama sekali nggak punya akar. Kalau nggak punya akar kan tanaman nggak bisa tumbuh, saudara. Tapi maksudnya punya akar, tapi akarnya pendek. Karena tanahnya sedikit, saudara. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jadi ini beda tadi ya. Benih itu sudah ditabur, tumbuh sih, tumbuh. Ya. Tapi karena berbatu-batu, itu akarnya pendek. Sehingga ketika terik matahari menyorot, tanaman yang kecil ini tidak tahan, saudara. Dia menjadi layu dan akhirnya mati, tidak sempat berbuah. Saudara, contoh. Berapa minggu yang lalu itu ada KKR Youth di tempat ini. Wah, banyak yang terima Yesus, yang bersuka cita, bertobat terima Yesus. Benih firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh. Bagus, bagus. Tapi kemudian mungkin ketika beberapa orang kemudian pergi kembali ke sekolahnya, dia mulai menunjukkan sifat yang berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya suka maki-maki, berkataan kotor, suka macam-macam, dia agak menjauh. Ketika teman-teman lihat begitu, dia diketawain. Banci lu, mana orang kayak gini itu, bodoh lu, apa segala macam, pokoknya kata-kata saya nggak biasa maki-maki, jadi maaf kata-kata makian saya kurang. Saudara, akhirnya dia pikir, wah nggak enak kalau gini ya, udahlah, sudah nggak usah ikut-ikutan sungguh-sungguh lah, nanti saya dijauhi sama teman-teman saya. Akhirnya dia kembali kepada dunia, ikut cara-cara teman-temannya. Saudara, dan ini terjadi sungguh. Dulu ketika saya belum jadi pendeta, saudara, saya masih bekerja di perusahaan di bidang sekuler. Oleh orang-orang di perusahaan saya dulu, itu saya dijuluki si pendeta. Bukan kata-kata penghormatan, saudara. Saya disebut si pendeta karena sikap saya nggak mau korupsi, ya nggak mau berbuat yang aneh-aneh. Sehingga orang-orang di perusahaan di mana saya dulu bekerja, diam-diam di belakang saya ngomong itu loh, si pendeta itu. Dia nggak ngomong si Yongki, si pendeta gitu. Ya itu mengejek, saudara. Dan yang paling puncak, saya nggak pernah lupa, saudara. Suatu hari presiden direktur saya memanggil saya untuk memerintahkan melakukan suatu pekerjaan.
Itu hal yang berdosa. Melanggar firman. Bahkan melanggar undang-undang negara, peraturan negara. Saya tegas menolak. Saya nggak mau lakukan, Pak. Wah, presiden direktur saya itu marah besar, saudara. Dia laporkan saya pada pemilik perusahaan, presiden komisaris. Jadi perusahaan di mana saya dulu bekerja itu holding company, satu perusahaan dengan banyak anak perusahaan. Presiden komisaris ini pemilik dari pemegang saham utama dari seluruh anak perusahaan. Saya dipanggil sama beliau, saya menghadap. Lalu presiden komisaris bilang, Yongki, lakukan ini. Saya jawab dengan tegas, saya tidak bisa, Pak. Saya tidak pernah melupakan adegan yang saya alami saat itu, saudara. Bos besar saya sangat marah, saudara. Beliau menggebrak meja, berat, sambil berteriak, Yongki, ini bukan gereja, ini perusahaan. Perusahaan lain juga lakukan seperti yang kita lakukan. Kenapa kamu tidak mau? Saya hanya diam, menundukkan kepala sambil berdoa. Tuhan, kalau saya harus dipecat, karena saya mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, saya mau Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Akhirnya bos besar saya bilang, dah, keluar sana. Saya diusir keluar. Jadi saya pergi, saya pikir saya sudah bakal dipecat lah. Tapi ternyata saya tidak dipecat, saudara. Karena saya tidak pernah korupsi di perusahaan itu, selalu berbuat menguntungkan perusahaan. Satu-satunya saya tidak mau lakukan, bos saya tahu, karena saya orang Kristen, saya tidak mau melakukan tugas itu. Tapi saya tidak pernah membantah yang lain, yang tugas yang lain atau korupsi atau apa. Jadi saya tidak dipecat, saudara. Tapi akibatnya harus saya terima. Pangkat saya tidak naik-naik. Jadi waktu itu saya direktur teknik, saudara, di perusahaan itu. Bertahun-tahun, mungkin 4 tahun, saudara, kalau saya nggak salah ingat, itu saya tetap direktur teknik. Sedangkan teman-teman saya yang sama-sama insinyur, masuknya kira-kira bersama dengan saya, itu sudah naik pangkat, saudara. Mereka sudah memegang 1 atau 2 anak perusahaan. Sedangkan saya tetap direktur teknik. Tapi saya pernah berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau memanggil aku jadi pendeta full timer. Kalau aku sebelum menjadi pendeta full timer, izinkan aku mencapai kedudukan tertinggi di perusahaan. Karena karirku ini ingin mempersembahkan padamu sebagai persembahan untuk Engkau. Tuhan dengar doa saya, saudara. 1 tahun sebelum saya mengundurkan diri menjadi pendeta full timer, pangkat saya dinaikkan dari direktur teknik menjadi direktur penuh, memegang 1 anak perusahaan. Tapi setahun kemudian, saya menghadap bos saya untuk mengundurkan diri, untuk menjadi pendeta full timer. Saudara, ikut Tuhan tidak mudah. Ya. Banyak orang tidak bisa bertumbuh, murtad karena penganiayaan. Ciri-ciri Kristen bantat yang lainnya, lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kembali pada perumpamaan penabur tadi, yang jatuh di pinggir jalan, segera dimakan burung, tidak pernah tumbuh. Itu orang Kristen duniawi. Tidak pernah bertobat, tidak pernah lahir baru, tidak pernah terima Yesus. Selesai. Tapi yang kedua, orang Kristen bantat. Ya. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Akarnya pendek. Tapi kena sinar matahari, dia langsung layu dan mati. Ya, orang yang murtad karena penganiayaan. Tapi juga yang Kristen bantat ini lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Sebagian benih jatuh di semak duri. Tumbuh sih, saudara. Karena ada tanahnya dia tumbuh. Tapi karena tumbuhnya di tengah semak duri, dia terhimpit oleh semak duri. Sehingga tidak bisa tumbuh menjadi besar dan tidak bisa berbuah. Itu orang yang tidak bisa tumbuh jadi dewasa karena kekhawatiran dunia ini. Karena dia pikir kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya tidak bisa kaya.
Saya tidak bisa korupsi, saya tidak bisa nipu, saya tidak bisa berbohong dan sebagainya. Ya, kekhawatiran dunia akhirnya menghimpit benih ini tidak bisa tumbuh jadi dewasa. Atau tipu daya kekayaan. Ada teman saya orang kaya, saudara. Dia bilang sama saya, Pak Yongki, saya ini sudah pikir-pikir, Pak. Tuhan dan uang tidak bisa dijadikan satu. Kalau cinta Tuhan ya cinta Tuhan, kalau cinta uang, tidak bisa jadi satu. Itu benar, saudara. Yesus berfirman, engkau tidak bisa bertuankan pada dua tuan. Kepada mamon, uang, dan kepada Tuhan. Ya kalau saudara cinta mamon, cinta uang, saudara tidak bisa cinta Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, tidak bisa cinta mamon. Ya. Nah, tapi di sini saya mau tanya, saudara. Orang Kristen bisa kaya enggak? Bisa. Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Jadi tidak apa-apa, saudara, ya Tuhan bisa menjadikan kaya. Tapi jangan kaya dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Orang Kristen duniawi, kedua orang Kristen bantat. Jenis ketiga adalah orang Kristen yang berbuah. Apa saudara? Kristen yang berbuah. Sedihnya, tidak begitu banyak orang Kristen yang mencapai level ini. Yaitu menjadi orang Kristen yang berbuah. Mengapa demikian? Karena untuk berbuah, perhatikan baik-baik saudara, diperlukan penyangkalan diri. Diperlukan memikul salib. Halo? Tidak banyak orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Karena itu tidak banyak orang yang mencapai level Kristen yang berbuah. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal diri. Saudara, cara dunia ini banyak bertentangan dengan cara-cara Tuhan. Nah, kalau saudara mau jadi Kristen yang berbuah, Kristen dewasa, itu harus banyak menyangkal diri. Ya, maunya dunia begini, tadi seperti bos saya, saudara, harus lakukan ini. Tapi firman Tuhan menolak itu, saudara. Saya harus menyangkal diri, saya harus milih firman Tuhan. Saya tidak milih cara dunia, biarpun risikonya berat, saudara. Ya. Untuk berbuah diperlukan penyangkalan diri, memikul salib. Ya tidak gampang, saudara, memikul salib. Dan mengikut aku, ikut teladan Tuhan Yesus. Nah, ciri-ciri orang Kristen yang berbuah. Yang pertama pasti berbuah, saudara. Ciri-cirinya orang Kristen itu berbuah. Berbuah itu ada 3 macam. Buah pertobatan. Aku tidak seperti yang dulu. Dulu aku pencuri, sekarang bukan pencuri lagi. Dulu aku penipu, sekarang bukan penipu lagi. Dulu aku pezina, sekarang bukan pezina lagi. Dulu aku pembohong, sekarang bukan pembohong lagi. Itu namanya buah pertobatan. Karena kita bertobat, kita tidak seperti yang dulu. Yang kedua, buah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Mungkin saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan sebagainya. Dan yang ketiga, buah roh. Karakter seperti Kristus. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang disebutkan oleh Alkitab. Itu karakternya Tuhan Yesus. Kita harus punya buah roh kalau kita mau jadi Kristen dewasa, Kristen yang berbuah. Saudara yang kekasih, selain berbuah, saya bacakan dulu mengenai berbuah, Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik, tanah yang subur, ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dalam kalimat mengerti ini termasuk melakukan, saudara, mendengar, mengerti, melakukan. Ya, bukan mengerti tok, tapi mengerti dan melakukan. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, ada yang berbuah lebat, ada yang berbuahnya sedang-sedang, ada yang sedikit. Tapi harus berbuah. Nah, ciri kedua dari orang Kristen yang berbuah ini bisa menerima makanan yang keras
Tadi Kristen duniawi tidak bisa menerima makanan keras, saudara. Hari ini saya menyampaikan khotbah makanan yang keras. Kalau saudara orang Kristen duniawi dan tidak mau bertobat, saudara mental, saudara. Ya, nanti berikutnya minggu depan saudara tidak mau balik sini. Apa itu? GBI Kamboja, khotbahnya nggak enak. Ya, menyinggung perasaan. Hatiku sakit. Tapi dengar loh saudara, tanpa khotbah yang keras, makanan keras, saudara tidak akan berubah. Kalau khotbahnya ringan-ringan, lucu-lucu, happy-happy, khotbah berkat, saudara tidak akan berubah. Tapi dengan makanan keras seperti yang saya sampaikan ini, itu tabiat-tabiat dosa, tabiat manusiawi yang berdosa, kesombongan, iri hati, kebencian, tidak mau mengampuni, suka berbohong, macam-macam yang aneh-aneh. Itu dikikis, dipotong, disingkirkan oleh khotbah yang keras, makanan yang keras. Dan diganti dengan karakter seperti Kristus. Tadi yang saya katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Ya, jadi tanpa makanan keras, saudara tidak akan bertumbuh secara rohani, tidak akan berbuah. Seorang bayi, kalau terus diberi susu sampai besar, jadinya gimana? Saya tidak tahu, saya bukan dokter, saudara. Tapi kalau bayi cuma minumnya susu terus sampai besar, pasti ngelembosin, saudara. Ya, kalau orang Jawa bilang ngelembosin. Ya, ya mungkin besar tapi lemas, saudara. Ya mungkin tidak bisa jalan, ngelesot aja, saudara. Ya, jadi harus mau dewasa harus makan makanan yang keras. Ini mendengar makanan yang keras kok kelihatan tegang semua ya. Mau menerima makanan keras saudara? Ya mau jadi dewasa? Mau berbuah? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dan ciri ketiga dari orang Kristen yang berbuah ini, orang Kristen yang dewasa rohani adalah fokusnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apa saudara? Serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus menuliskan, yang ku kehendaki, yang aku inginkan, ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Loh Pak, gimana caranya mengenal Yesus? Saya sudah khotbahkan ratusan kali di gereja ini, saudara. Kalau saudara mau mengenal Yesus, sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. 15 menit mula-mula, lama-lama setengah jam, lama-lama 1 jam. Untuk bersaat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Bacanya pelan-pelan, 1 hari kira-kira maksimal 2 pasal, saudara. Direnungkan, dihafalkan, disimpan dalam hati, dan yang terpenting dilakukan di dalam hidup. Firman Tuhan ini kalau sudah hafal, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi sudah tidak lakukan itu orang Perancis bilang bojai. Apa saudara? Bojai, nggak ada gunanya. Wah jago. Kejadian 10 ayat 15 apa bunyinya? Wahyu sekian, hafal luar kepala. Ya luar biasa. Tapi kalau tidak dilakukan tidak ada gunanya. Lebih baik saudara tahu sedikit firman Tuhan tapi sudah lakukan daripada saudara tahu seluruh Alkitab tapi tidak dilakukan. Do you understand? Ya, lakukan. Jadi kita mau mengenal Yesus. Mengenal pribadinya. Saudara kalau engkau mengenal pribadi Yesus, engkau tidak akan sama lagi. Saya berani jamin karena saya sudah ngalami. Ya, ketika saya makin lama makin mengenal Yesus, saya jatuh cinta sama Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya pada saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kenalilah Tuhanmu. Saudara, engkau tidak akan menyesal. Tambah hari, engkau tambah jatuh cinta kepada Tuhanmu. Kau kenal sifatnya, karakternya, cara-caranya. Seperti yang terus dalam Alkitab.
Dan berikutnya, yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, jadi orang Kristen, apakah saudara sudah mengenal kuasa kebangkitan Yesus? Apa Pak kuasa kebangkitan Yesus? Apakah hidupmu berubah? Ya, Yesus bangkit, itu membuat kita berubah, saudara. Terjadi pembaruan hidup, kelepasan dari dosa. Dosa kita yang aneh-aneh tadi, iri hati, benci, munafik, macam-macam itu kita dilepaskan dari dosa. Dan mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau saudara orang Kristen tidak pernah mengalami kuasa Allah, sedih saudara. Ya mungkin ada sesuatu yang salah. Allah kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan sekedar katanya orang, bukan sekedar dongeng. Saudara harus mengalami Allah, mengalami kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Kalau saudara bersaksi, menyampaikan firman, efektif. Kata-kata saudara menembus hati pendengarnya, merubah mereka. Kalau saudara berdoa, orang sakit disembuhkan, setan lari dan seterusnya. Ada kuasa kebangkitan di dalam diri saudara. Dan akhirnya nanti, kalau kita mati oleh kuasa kebangkitan Yesus, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati dan rapture masuk ke surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, kita mengalami penderitaan karena Kristus, karena firman-Nya, seperti saya katakan tadi. Dengan cara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Kita mengalami penderitaan karena Kristus, karena kerajaan Allah, karena firman Allah. Saudara, jadi saya ringkas khotbah saya hari ini. Saudara, orang Kristen jenis yang mana? Pertama, yang duniawikah, yang belum dewasa, belum bisa menerima makanan keras, khotbah-khotbah yang keras, dan bahkan belum pernah bertobat, belum pernah lahir baru, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati, dalam hidup saudara. Orang Kristen duniawi. Yang kedua, orang Kristen bantat. Apa saudara? Bantat, jangan keliru ya. Apa no? Bantat ya, jangan keliru ngomongnya. Nah, orang Kristen bantat ini sudah terima Yesus. Benih firman Tuhan yang jatuh di hatinya sudah tumbuh. Tapi akarnya pendek. Sehingga ketika ada aniaya, sinar matahari terik menyorot, tanaman tersebut segera layu dan mati. Ya karena akarnya pendek. Itu orang Kristen yang menerima Yesus senang, tapi kemudian ketika ada aniaya, penderitaan karena ikut Tuhan, dia segera lari. Atau dia cinta dunia, lebih cinta dunia daripada cinta Allah, cinta Yesus. Sehingga dia tidak bisa tumbuh jadi dewasa rohani. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Dan jenis orang Kristen yang ketiga, orang Kristen yang berbuah. Saya berdoa semua, termasuk yang ketiga. Orang Kristen yang berbuah. Yang mau menyangkal diri. Yang menghasilkan buah. Buah pertobatan. Aku bukan seperti yang dulu. Buah jiwa-jiwa. Jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Buah roh karakter seperti Kristus. Mau makan makanan yang keras. Dan mau rindu untuk menjadi makin serupa dengan Yesus. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah sajak. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Tumbuh menjadi seperti Kristus. Setiap hari bertumbuh menjadi semakin rendah hati. Sungguh pun aku menjadi makin kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Semakin berani ya Tuhan. Semakin berani untuk melakukan
ukuranmu, standarmu di dalam mengerjakan kebenaran firman-Mu. Setiap hari menjadi semakin ramah, semakin menyenangkan, dan semakin lemah lembut. Sungguh pun aku menjadi kian berani dan kian berani. Semakin teguh, semakin murni, dan semakin benar. Biarlah aku bertumbuh menjadi makin serupa dengan-Mu, Tuhanku Yesus. Di dalam aku roh-Mu bersinar. Aku diubahkan dari anugerah, dari kasih karunia kepada kemuliaan. Dijamah oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Martin, mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita tepuk tangan bersama-sama. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, muliakan namanya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Pertolongan-Mu yang penuh turut firman-Mu agar ku mampu memelihara dan bertumbuh dan berjuang dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Bangunlah aku dalam membantu Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk diriku. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, beri buah, muliakan namanya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua